Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari kurikulum Merdeka di bab 3, gaya di sekitar kita. Kita akan bahas topik A mengenai pengaruh gaya terhadap benda di halaman 63 sampai 73. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada percakapan antara teman-teman kita. Kita mulai dari nih, sepertinya mereka sudah saling tarik-menarik, tapi mengapa kelihatannya tidak ada yang bergerak? Nah, nih ya, artinya mereka sama kuat. Kedua tim mengeluarkan gaya yang sama besar. Lalu yang ini, hah, gaya? Apa sih maksudmu? Mereka sedang berlomba, bukan bergaya. Bukan gaya itu maksudku. Yuk nanti kita belajar mengenai gaya bersama-sama. Nah ini ya, jadi gaya tuh bukan bergaya kalau lagi bertingkah gitu ya, atau berpose itu bukan. Tapi gaya apa ya yang dimaksud? Nah yuk kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, kemudian memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas topik A ya, pengaruh gaya terhadap benda. Nanti ada topik sampai D, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertanyaan esensial yang akan terjawab ketika kita sudah selesai mempelajari bagian ini. Yang pertama, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Dan apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat di sini ada percakapan antara teman kita, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Nah, kemudian tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Nah, pertama kita akan bahas gaya otot dan gaya gesek ya. Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu lembar kerja sebelum memulai. Nah, carilah satu benda di antara yang ada di sekitar kalian. Benda ini akan kalian anggap seperti sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dara. Cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Yang kelima, tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja kalian. Lalu buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan, lalu gambarkan semampu kalian. Lalu jika sudah, yuk kita diskusikan yang sudah kalian tuliskan. Gunakan sikap yang baik saat mendengarkan pendapat dari kelompok lain. Nah, kemudian sekarang bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Nah, yuk mereka mencoba mengangkatnya dan bisa, tapi ternyata berat dan mereka tidak kuat ya. Nih jadinya mereka tidak jadi mengangkat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mendorong. Hore bisa, ini bisa mudah, ini lebih mudah mereka lakukan dibandingkan diangkat. Ketika mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan dengan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nih ya, akhirnya mereka berhasil juga nih. Ternyata berat juga ya, apakah ada cara lain agar besok kita memindahkannya lebih mudah dan lebih ringan? Nah, saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek.
Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya benda, gerak benda. Nah, semakin lebar dan luas permukaan bendanya yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, kita menemukan kosakata baru di sini, yaitu yang pertama interaksi, artinya hal yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Lalu ada permukaan, yaitu bidang rata di atas suatu benda. Bagaimana caranya agar luas permukaannya jadi kecil ya? Kontainer ini memiliki luas yang lebar, makanya terasa berat saat didorong. Nah, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kalian sudah mengetahui salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek ya. Nah, sekarang yuk modifikasi kontainer aga dan dara agar bisa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Yang pertama, tuangkan ide kalian dalam bentuk gambar pada buku tugas. Kemudian pada gambar yang kalian buat, tuliskan keterangan berikut. Yang pertama, apa yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut? Lalu yang kedua, mengapa kalian berpikir ide kalian bisa memudahkan aga dan dara jika ingin memindahkan kontainernya ke tempat lain? Nah, yang ini nanti disesuaikan ya dengan ide adik-adik. Namun mungkin tadi untuk percobaan ini boleh juga adik-adik tadi menggunakan roda. Misalnya tadi kontainernya begini ya. Nah, rodanya bisa 4 kanan kiri ya, 4. Atau bisa juga menggunakan kayu ya. Jadi nanti dikasih lagi kayu kecil misalnya di sini ya, atau misalnya kayunya agak lebih besar boleh atau lebih kecil lagi boleh, segini misalnya ya. Nanti dicoba-coba ya. Nah, kemudian sekarang mari refleksikan. Yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda. Lalu yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Misalnya ada membuka dan menutup pintu, mencabut rumput, bersepeda, dan lain-lain. Nah, adik-adik juga bisa mengidentifikasi pengaruh terhadap aktivitas yang disebutkan tadi ya. Kemudian kapan gaya gesek terjadi? Nah, saat benda bersentuhan dengan benda lain, itu dia akan bergesekan. Nomor 4, apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Saat benda bersentuhan dengan benda lainnya ya. Mana nih nomor 4 ya? Semakin besar gesekannya maka semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Yang kelima, bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Nah, mengecilkan atau memperbesar lebar benda yang bergesekan. Jadi lebar benda yang bergesekannya diperkecil atau diperkecil atau diperbesar ya. Nah, di bagian belajar lebih lanjut, jadi nanti kita lihat, ini contoh membuat benda dia menjadi bergerak. Ya, contohnya kita menendang bola, lalu bermain badminton ya, atau misalnya mengubah arah gerak benda ketika kita main badminton, ketika ada yang melempar koknya, lalu kita pukul dengan raket. Nah, itu kita mengubah gerak arahnya ya, atau mengubah bentuk. Contohnya botol minuman supaya tidak digunakan kembali di remas-remas seperti ini. Itu nanti bentuknya akan berubah. Kemudian di memilih tantangan. Apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai akibat pengaruh gaya pada suatu benda? Sekarang mintalah lembar kerja tambahan ke guru. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar, baik di rumah ataupun di sekolah. Amatilah berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar dengan menggunakan otot mereka. Nah, kalian dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, aktivitas apa yang mereka lakukan? Yang kedua, gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Kemudian, apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan? Kemudian yang berikutnya, aktivitas yang dilakukan ya, contohnya membuka pintu. Ya, gaya yang bekerja adalah gaya dorong, pengaruh terhadap benda, pintu yang diam saat ditutup, menjadi bergerak ketika dibuka. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau sudah, berikan lembar pengamatan itu ke guru kalian untuk didiskusikan. Ya, lalu tanyakan ke diri sendiri, apakah ada aktivitas yang tidak memakai gaya? Jika ada, aktivitas apa itu? Nah, ini ya adik-adik ya.
Kemudian berikutnya sifat gaya gesek. Nah, ini akan ada percobaan lagi ya. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen ini. Alat dan bahannya adalah bola, benda berbentuk kotak, ya usahakan ukurannya mirip dengan bola, lalu papan, lalu lembar kerja. Nah, ini contoh percobaan pertama adalah pergi keluar kelas bersama teman sekelompok. Cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, padang lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Amati gerakan bola pada masing-masing permukaan. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan berikut. Yang pertama, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Yaitu jawabannya adalah di permukaan yang halus, licin, atau rata. Kemudian pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Yaitu di permukaan yang kasar atau tidak rata. Lalu kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Rata dan tidak rata atau halus tidak halus, licin dan tidak licin. Ya, perbedaannya ya tadi cepat dan lambat. Kemudian berikutnya percobaan yang kedua, gerak benda pada permukaan miring ya. Langkahnya yang pertama, siapkan papan pada posisi miring seperti di gambar. Secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Amati gerakan masing-masing benda. Setelah mencobanya, diskusikan bersama teman kalian pertanyaan berikut. Yang pertama, benda apa yang bergerak paling cepat? Yang paling cepat adalah bola. Lalu yang paling lambat adalah kotak. Nah, kemudian yang C, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Yaitu perbedaan bentuk ya pada permukaan bendanya. Benda kotak memiliki permukaan yang lebih luas. Kalau kita lihat dari bawah, kotaknya misalnya seperti ini. Tapi kalau bola, dia hanya sebesar titik saja. Jadi ketika dia istilahnya balapan ya, siapa yang duluan, itu akan lebih dulu bola karena dia menggelinding lebih cepat. Ya, kalau kotak akan ada gaya geseknya. Nah, kemudian mari refleksikan. Yang pertama, apa yang mempengaruhi gerak benda? Ya, yang pertama besar gaya yang diberikan, lalu bentuk permukaan, luas permukaan, dan juga berat benda. Yang kedua, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Yang perbedaannya adalah permukaan yang kasar akan memberikan gaya gesek yang lebih besar. Akibatnya, gerak benda menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pada permukaan yang licin, gaya gesek akan semakin kecil sehingga gerak benda lebih cepat. Kemudian yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Nah, yaitu bentuk permukaan ya, bisa kasar atau licin atau rata, lalu luas permukaan yang bergesekan serta berat bendanya. Yang keempat, menurut kalian, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Tentunya kalau tidak akan ada gaya gesek yang menghentikan benda, sehingga benda akan terus bergerak tanpa henti. Kemudian, adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Nah, ini nanti akan bervariasi ya. Kira-kira benda apa saja yang memanfaatkan gaya gesek. Nah, kemudian belajar lebih lanjut. Kalian pernah lihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput nih ya. Sehingga para pemain tidak mudah terpeleset. Kemudian pemberian oli atau pelumas pada roda pagar nih ya adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Nah, adakah cara lain yang di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Nah, nanti dilihat di sekitar adik-adik ya. Kemudian apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Lalu gaya membantu kita memindahkan benda, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk dan ukurannya luas. Nah, pembelajaran kita untuk topik A sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.